Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru ini, saya ingin memberikan preview dari pertandingan final Liga Champions musim ini antara Liverpool lawan Real Madrid yang merupakan ulangan dari laga final tahun 2018 lalu, yang pada saat itu Real Madrid berhasil mengalahkan Liverpool dengan skor 3-1 dan menjadi juara dari Liga Champions untuk ke-13 kalinya. Dan bukan saja kedua tim ini bertemu pada laga final tahun 2018 lalu teman-teman, tetapi musim lalu juga kedua tim ini bertemu di babak perempat final. Dan ketika itu juga Real Madrid berhasil menyingkirkan Liverpool secara agregat dengan skor 3-1. Artinya dalam 3 pertemuan terakhir Liverpool tidak berhasil mengalahkan Real Madrid ya teman-teman. Ya berarti para pemain dari Liverpool juga penasaran nih jelang pertandingan final ini. Dan sepertinya ada aroma balas dendam juga nih ya dari para pemain Liverpool. Sepertinya Mohamed Salah tuh sebelum pertandingan semifinal leg kedua antara Real Madrid lawan Manchester City, dia sudah menginginkan bahwa di final itu Liverpool ketemu Real Madrid, dan ternyata keinginan dari Mohamed Salah terkabulkan. Ya tentu kita harapkan aroma balas dendam ini juga tidak berpengaruh lah kepada para pemain dari Liverpool, karena seharusnya mereka lebih fokus kepada permainan mereka dan tidak memikirkan lagi masa lalu. Biarkanlah masa lalu itu menjadi masa lalu. Seperti apa yang dikatakan oleh Jurgen Klopp bahwa dia tidak terpengaruh dengan unsur balas dendam ini. Ya karena sebagai salah satu pelatih hebat di dunia saat ini, dia fokus kepada game plan-nya. Karena dia perlu memikirkan cara bagaimana mengalahkan Real Madrid. Karena dalam 3 pertemuan terakhir tersebut, yang merupakan pelatih dari Liverpool adalah Jurgen Klopp. Sedangkan pelatih dari Real Madrid saat ini adalah Carlo Ancelotti, bukan Zinedine Zidane, yang merupakan pelatih dari Real Madrid yang menggagalkan Klopp meraih kemenangan dalam 3 pertemuan terakhir tersebut. Nah ini yang akan menarik nih teman-teman. Artinya selain duel dari para pemain di atas lapangan, juga akan terjadi adu taktik dari kedua pelatih ini yang sama-sama punya track record juara. Jurgen Klopp kita sudah tahu sebelumnya membawa Liverpool menjadi juara, pernah membawa Liverpool lolos ke final dari Liga Champions, juga pernah membawa Borussia Dortmund juga lolos ke final dari Liga Champions. Sama juga dari Carlo Ancelotti, pernah membawa Milan lolos ke final Liga Champions, pernah membawa Milan menjadi juara dari Liga Champions, pernah membawa Real Madrid menjadi juara dari Liga Champions. Ya, dua pelatih ini sudah punya wawasan yang luas lah tentang tactical knowledge. Tapi yang kita tunggukan apa formula yang akan mereka pilih di pertandingan final ini. Karena jangan sampai kedua pelatih ini justru mengubah style of play dari tim mereka dengan materi pemain yang mereka punya. Ya artinya dengan materi pemain yang Real Madrid punya, kalau menurut saya gak cocok mereka bermain defensif. Karena ya kita lihat saja sekarang materi pemain mereka ya, mulai dari lini pertahanan, Carvajal, Mendy, atau Marcelo, atau Nacho jika main di sebelah kanan, atau Vasquez jika bermain di sebelah kanan fullback, punya kemampuan untuk menyerang. Even in center back, Alaba atau Nacho yang bermain juga punya kemampuan untuk ikut terlibat dalam proses serangan. Ya kalau Militao memang lebih sering stay di belakang. Kita ke tengah, ada Luka Modric, ada Kroos, ada Casemiro. Casemiro memang lebih sering stay di tengah, tapi jika Kroos dan Modric juga diminta untuk bertahan, itu akan mengurangi daya jelajah mereka. Ya di depan kita tahu ada Vinicius Junior, Karim Benzema, Valverde, atau Rodrigo. Ya artinya nih Madrid punya materi pemain yang punya karakter ofensif. Jika mereka diminta bertahan, disitulah bisa menjadi malapetaka bagi Real Madrid. Contoh di pertandingan lawan Paris Saint-Germain di Paris. Ketika para pemain Real Madrid itu hanya bertahan saja, ya, coba untuk counter saja gagal karena lebih banyak pemain mereka berada di belakang garis tengah. Akhirnya mereka kalah dengan skor 1-0. Ketika bermain di Bernabeu, mereka bermain menyerang. Memang resikonya besar. Karena pertahanan dari Madrid ini tidak seperti musim-musim sebelumnya ketika masih diperkuat oleh Sergio Ramos dan juga Varane. Resikonya juga besar. Real Madrid bermain menyerang, tapi dengan bermain menyerang mereka punya peluang atau potensi lebih besar untuk meraih kemenangan. Dan setiap kali Real Madrid bermain menyerang, teman-teman lihat saja mereka lebih sering meraih kemenangan. Di pertandingan lawan Chelsea, bermain di Stamford Bridge, mereka memilih untuk menyerang. Mereka bisa menang. Ketika bermain di Bernabeu, bertahan. Hampir saja tersingkir. Lawan City, menit-menit awal mereka bertahan, kemasukan 2 gol secara cepat. Tapi ketika mereka mulai menyerang, mereka bisa mencetak gol.
Bagaimana dengan Liverpool? Ya Liverpool, kalau yang saya lihat permainannya mau main lawan siapa saja, mau main di mana saja, ya taktiknya tuh sama. Attacking and pressing, mengandalkan high line of defense. Itulah yang membuat permainan dari Liverpool itu istimewa. Ya saya perlu jujur, karena ketika saya lihat permainan dari Liverpool, saya melihat bahwa tim ini mengandalkan sebuah sistem yang memang secara konsisten mereka terapkan di setiap pertandingan yang mereka mainkan. Apakah itu pertandingan lawan tim papan tengah di Premier League atau itu adalah pertandingan di final. Ya artinya Liverpool sudah punya konsep permainannya. Nah ini yang saya ingin tunggu nih, apakah di pertandingan final ini Ancelotti milih attacking atau enggak? Ya saya inginnya attacking karena Real Madrid punya kemampuan mencetak gol yang bagus. Faktanya Real Madrid adalah tim yang paling produktif di La Liga. Real Madrid bisa mencetak gol demi gol di Liga Champions. Di kandang Manchester City saja bisa mencetak 3 gol. Dari Liverpool ya sudah pasti mereka menyerang. Dan memang sih banyak orang yang mengatakan atau menilai bahwa Real Madrid adalah tim yang punya mental juara. Betul, mereka adalah tim yang punya mental juara karena mayoritas dari pemain-pemain Real Madrid ini sebelumnya berhasil membawa Real Madrid menjadi juara dari Liga Champions 3 kali berturut-turut kan. Artinya ya mereka sudah terbiasa bermain di pertandingan final. Tapi bukan berarti para pemain Liverpool itu tidak punya mental yang kuat juga. Kalau menurut saya, Liverpool juga punya mental juara karena para pemain Liverpool juga sudah terbiasa bermain di pertandingan-pertandingan final. Kemudian musim ini saja mereka sudah bermain di 2 pertandingan final di domestik, di Piala Liga Inggris dan Piala FA. Benar, mereka menangnya melalui adu penalti. Tapi emangnya gampang menang adu penalti 2 kali lawan tim yang sama? Gak gampang loh itu teman-teman. Which means apa? The Liverpool players also have a strong mentality. Yang mereka punya mental yang kuat juga. Nah contohnya juga ketika mereka bermain di pertandingan semifinal leg kedua lawan Villarreal kan, sudah tertinggal 2 gol di kandang tim lawan. Tapi di 45 menit babak kedua mereka bisa comeback mencetak 3 gol. Nah artinya 2 tim ini juga sama-sama punya mental juara. Sekarang kita berbicara tentang materi pemain. Ya kalau kita membandingkan materi pemain dari Liverpool dan Real Madrid, bedanya hanya di usia mereka sih. Karena para pemain Liverpool kan mayoritas di usia produktif mereka. Para pemain Real Madrid mayoritas di usia senior mereka. Ya jika Liverpool punya Sadio Mane, ya Real Madrid punya Vinicius Junior. Jika Liverpool punya Salah, ya Real Madrid punya Benzema. Jika Liverpool punya Thiago dan Fabinho, Real Madrid punya Modric dan Kroos. Jika Liverpool punya Virgil van Dijk, ya Real Madrid punya Militao. Jika Liverpool punya Alisson, Real Madrid punya Courtois. Sama rata ini, teman-teman. Artinya sama kuat kedua tim ini. Maka itu bingung juga saya untuk memprediksi tim mana yang akan meraih kemenangan. Kalau bagi saya simpel saja. Selama game plan-nya itu jelas dari kedua pelatih, ya para pemain dari kedua tim ini tidak akan bingung untuk bisa menerapkan pola permainan mereka. Tapi ketika game plan-nya sudah mulai berubah di pertandingan final, nah disitulah saya melihat akan kesulitan bagi para pemain dari kedua tim untuk bisa mempertahankan konsistensi mereka dalam menerapkan permainan yang taktis. Nah gak paham kan, artinya begini, dari Real Madrid ini perlu jelas apakah benar mau bertahan dan counter saja atau memang mau bermain menyerang. Jadi jangan sampai bermain bertahan dan counter kemasukan banyak gol, nah sulit untuk comeback. Apalagi ya Klopp sebagai pelatih yang biasa belajar dari kesalahan, tentu dia juga sudah nonton pertandingan-pertandingan dari Real Madrid yang lawan Manchester City dan juga lawan Chelsea. Ya tentu dia sudah mengantisipasi ketika timnya sudah unggul, pasti dia ingin para pemainnya kill the game, jangan menurunkan tempo permainan. Artinya dari Real Madrid ini harus berhati-hati dengan game plan-nya. Dari Liverpool juga sama, harus berhati-hati. Harus seperti biasa, tancap gas dari awal yang seperti mereka lakukan. Coba untuk mencetak gol cepat, kemudian coba untuk tambah gol tersebut agar kill the game. Nah jika ini bisa diterapkan oleh kedua pelatih, kita akan bisa menyaksikan pertandingan yang hebat teman-teman. Nah kemudian banyak juga yang menilai Real Madrid lolos ke babak grand final karena faktor keberuntungan. Kalau bagi saya simpel saja untuk menjawab itu. Faktor keberuntungan itu di pertandingan sepak bola itu ada. Tapi tidak berkali-kali. Sekali is fine. Tapi kalau sudah 2-3 kali, itu namanya bukan keberuntungan tapi kemampuan. Which means para pemain dari Real Madrid itu punya kemampuan untuk melakukan comeback. Dan itu mereka lakukan di pertandingan lawan PSG, di pertandingan lawan Chelsea, dan kemudian di pertandingan lawan Manchester City.
Ya, mereka comeback dengan bermain menyerang. Itu poin saya tadi. Kalau gak menyerang, Madrid akan sulit untuk bisa memenangi pertandingan atau untuk bisa keluar dari kesulitan yang mereka hadapin. Nah, sebaliknya dari Liverpool, ya banyak juga yang menilai itu lawan Chelsea ya faktor luck juga, menangnya adu penalti. Ya seperti tadi yang saya katakan, gak gampang juga menang 2 kali lawan tim yang sama. Gak gampang, tapi para pemain Liverpool bisa melakukan itu. Terus terang, saya belum pernah lihat pertandingan sepak bola yang ditentukan melalui adu penalti antara 2 tim yang sama dan dimenangi oleh tim tersebut sebanyak 2 kali. Terus terang saya belum melihat. Saya belum pernah nonton pertandingan itu. Langka banget, tapi Liverpool can do it. Means they also have players with good mentality. Nah, kalau bagi saya, persentase dari pertandingan final ini bagi kedua tim ini sama, 50-50. Walaupun memang banyak orang yang mengunggulkan Liverpool, ya wajar juga Liverpool diunggulkan kan, apalagi mereka punya pelatih yang terus menerapkan strategi permainan yang sama. Tapi bagi saya, ini 50-50. Saya pikir tidak akan mudah bagi Liverpool untuk menang, tidak akan mudah juga bagi Real Madrid untuk menang. Bisa juga pertandingan ini nanti berlanjut ke babak extra time atau juga ke adu penalti. Tim yang bisa menang, yang bisa memanfaatkan kesalahan dari pemain tim lawan. Lihat saja, ini pertandingan final. Kadang-kadang pemain bisa melakukan kesalahan. Nah, itu yang bisa membuat tim tersebut mengambil kesempatan dari kesalahan tersebut dan membawa timnya meraih kemenangan. Ya, Benzema is a very good player, tapi tanpa Modric dia juga akan sulit karena Modric adalah penggeraknya dan juga masih ada Vinicius. Mohamed Salah is a very good player, tapi tanpa Sadio Mane, tanpa support juga dari tengah, ya dia juga perlu support dari Thiago, dia juga perlu support dari Henderson. Artinya nih 2 tim ini mengandalkan teamwork. Maka itu 2 tim ini punya materi pemain yang sebetulnya merata di setiap lini. That's why they can survive the toughest test. Mereka bisa survive dari kesulitan-kesulitan yang mereka hadapin. Seperti Real Madrid di beberapa pertandingan dan Liverpool di pertandingan lawan Villarreal. So this will be a very very good match. Ya kalau ada tim yang mencetak gol ya bukan berarti juga tim itu bisa menjadi juara, karena kita tahu 2 tim ini punya kemampuan yang sama untuk melakukan comeback. Pilihan dari teman-teman apa? Saya yakin fans dari Liverpool akan pilih Liverpool, fans dari Real Madrid akan pilih Real Madrid. Saya nggak tahu fans netral akan pilih tim mana. Ya, silakan kalian bisa memberikan pilihan kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Bagi saya, peluangnya 50-50, but still, I'm a Madridista. I will support Real Madrid in this final, and may the best team win in this final. Semoga tim yang bermain dengan permainan terbaik mereka menjadi juara di pertandingan final ini. Let's go and watch the final. Oh, nanti ya, masih minggu dini hari nanti. Saya memang membuat kontennya lebih awal karena saya sangat amat sibuk besok. Ya, saya belum tentu juga nanti akan membuat konten reviewnya, tapi paling tidak saya sudah membuat konten previewnya. Ya, teman-teman, kita nikmati saja pertandingan final ini yang mempertemukan 2 tim yang besar di dunia. Ya kan? Liverpool yang sudah beberapa kali menjadi juara dari Liga Champions dan Real Madrid juga yang sudah menjadi belasan kali juara dari Liga Champions. Semoga pertandingan ini berjalan menarik bagi kita semua. No hate, only football. Salam sepak bola.